kami akan membahas tentang sejarah Komisi Dagang VOC, mulai dari pembentukan VOC hingga berakhirnya VOC. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau yang sering disebut VOC atau Perusahaan Hindia Timur didirikan pada 20 Maret 1602. Sebelum mundur pada 30 pembentukan VOC. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda mengingat VOC menjadi pemasok. Isi hak oktroy adalah sebagai berikut. Hak melakukan monopoli perdagangan, hak atas perekrutan pegawai, membentuk angkatan perang, melakukan perang, membangun benteng dan melakukan perjanjian, mencetak dan mengeluarkan uang. Hak oktroy bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol menguasai Nusantara, serta memaksa penguasa Jawa untuk hanya berdagang dengan VOC. Dengan adanya hak oktroy ini, VOC menjadi kongsi dagang yang paling cepat perkembangannya. Kedatangan Daendels ke Indonesia, begitu tujuannya kongsi dagang VOC lantas dianggap penting dan diberikan sejumlah kekuasaan oleh pemerintah Belanda. Sebab keberhasilan VOC menjalankan imperialisme dagang di Nusantara, pemerintah turut membantu pemerintah Belanda mendanai perang kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Sementara itu, cara-cara VOC menguasai perdagangan dengan politik adu domba di berbagai wilayah turut menyingkirkan kekuatan politik kerajaan di Indonesia. Pada prosesnya, VOC pun turut menjadi penguasa dan pelaku politik di Nusantara. Alhasil, kendati semua merupakan kongsi dagang, ada beragam fasilitas dan hak istimewa sebagai bentuk dukungan pemerintah Belanda pada VOC dalam menjajah Nusantara. Kekuasaan VOC di Indonesia lewat hak oktroy. VOC diberikan hak oktroy yang memungkinkan perusahaan dagang ini mendirikan pemerintahan sendiri, seperti negara di dalam negara. Dikutip dari buku sejarah, berikut kekuasaan VOC di Indonesia yang diatur dalam hak oktroy. 1. VOC mendapat hak monopoli perdagangan. 2. VOC punya hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. 3. VOC dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. 4. VOC berhak mengadakan perjanjian. 5. VOC berhak memaklumkan perang dengan negara lain. 6. VOC berhak menjalankan kekuasaan kehakiman. 7. VOC berhak mengadakan pemungutan pajak. 8. VOC berhak memiliki angkatan perang sendiri. Perlawanan terhadap VOC. 1. Perlawanan Sultan Nuku. 2. Perlawanan Sultan Agung. 3. Perlawanan Banten. 4. Perlawanan Mataram Islam. 5. Perlawanan Goa. 6. Berakhirnya VOC. Berakhirnya VOC. Pada Desember 1780, terjadi perang antara Belanda dan Inggris. Konflik ini mengakibatkan krisis keuangan, hingga VOC tidak mampu lagi menanggung biaya yang diajukan. Pada perkembangannya, VOC mulai mengalami penurunan pemasukan, hingga membutuhkan bantuan dari luar. VOC menjadi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pinjaman dari luar. VOC tetap berdiri, namun mengharuskan melakukan pemberhentian direksi, seperti pegawai yang dikurangi, pembongkaran kantor, dan meminimalisir kegiatan perdagangan. Akibat kekalahan Belanda, mengharuskan kantor VOC diduduki pemerintah Inggris. Kekacauan ini mengakibatkan kegiatan perdagangan VOC terganggu dan diperparah oleh perlawanan yang dilakukan bangsa. A few moments later.